warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa? Halo, kami dari kelompok 2 kelas 9C akan menjelaskan matematika berjudul persamaan kuadrat. Ini bab 2 dulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizkina Atiyah Hairunisa. Untuk Pak Dwijo jangan manggil saya Rizkiana Pak, karena nama saya Rizkina. Saya nomor urut 29 dari kelas 9C. Saya kalau Pak Dwijo lupa, duduknya paling pojok depan meja guru yang suka tanya-tanya. Oke, yang kedua, saya Jingga Cinta Priscilia dari kelas 9C, belakangnya Siwi Pak, yang ya depan meja guru juga Pak. Makasih. Nomor 3 yang suka tanya Pak. Iya Pak. Halo, nama saya Janira Kaswi, nomor 16. Saya duduk di sebelah Rizkina, di depan Cinta. Terima kasih. Oh, satu lagi ada Pak, tapi lagi latihan badminton. Ini di sini muncul Pak. Nanti sini. Nanti biar dia ada. Halo, nama saya Cindy Vida, nomor absen 9. Matematika, wake up. Matematika, wake up. 1, 2, 3, go. Wake up, everybody wake up, wake up, everybody wake up. Matematika, matematika. Wake up, everybody wake up, everybody wake up. Matematika, matematika. Wake up, everybody wake up, everybody wake up. Matematika, hoya, hoya. Matematika, ea, ea. Matematika, hoya. Matematika, hoya. Luar biasa. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nilai-nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat disebut akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan. Yang ketiga, rumus persamaan kuadrat. Contoh soal yang pertama adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jawaban yaitu dari persamaan kuadrat tersebut diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Selanjutnya, tentukan dua bilangan, demikian dengan hasil kalinya dengan sama dengan 6, dan hasil penjumlahannya adalah 5. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah 2 dan 3. Berarti x tambah 2, x tambah 3 sama dengan 0. Akar yang pertama adalah x min 2, akar kedua adalah x min 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan min 2. Contoh soal yang kedua adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Dari soal tersebut diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 20. Selanjutnya tentukan dua bilangan yang sedemikian hasil kalinya sama dengan min 20 dan penjumlahannya sama dengan min 1. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah 4 dan min 5. Jadi x1 adalah min 4, x2 adalah 5. Dari himpunan penyelesaiannya adalah min 4,5. Soal yang ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan soal ini dengan cara yang berbeda, karena A-nya lebih dari 1. Soalnya yaitu 5x kuadrat min 9x min 18 sama dengan 0. Di sini kita bisa mendapatkan A sama dengan 5, B sama dengan min 9, dan C sama dengan min 18. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengkalikan variabel A dengan variabel C, yaitu 5 dikali min 18, hasilnya sama dengan min 90. Lalu yang kedua, kita mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 90 dan jika ditambahkan atau dijumlahkan sama dengan min 9. Kita mendapatkan dua bilangan yaitu min 15 dan 6. Lalu cara berikutnya yaitu kita mengubah persamaannya. Dari yang awalnya 5x kuadrat min 9x min 18 sama dengan 0, kita ubah menjadi 5x kuadrat min 15x plus 6x sama min 18 sama dengan 0. Lalu untuk menghitungnya kita bagi menjadi 2, 5x kuadrat min 15x
Itu yang pertama. Yang kedua, 6X min 18. Itu yang kedua. Yang pertama, karena sama-sama bisa dibagi 5, maka bilangan 5 itu dikeluarkan. Jadi ada 5 dikeluarkan bukan di dalam kurung, dan karena sama-sama mempunyai X, maka X-nya juga ikut dikeluarkan. Jadi yang di luar tanda kurung itu sama dengan 5X. Dan yang di dalam tanda kurung yaitu X. Kenapa ada X-nya? Karena X kuadrat masih punya 1X. Jadi X min 3. Kenapa min 3? Karena min 15 dibagi 5 sama dengan min 3. Itu yang pertama. Yang pertama hasilnya 5X dalam kurung X min 3. Yang kedua, soalnya yaitu 6X min 18. Karena sama-sama bisa dibagi 6, maka 6-nya dikeluarkan. Dan karena yang punya X hanya 6-nya saja, jadi X-nya nggak dikeluarkan. Jadi 6 yang di luar, sementara yang di dalam kurung yaitu X min 3. Kenapa min 3? Karena min 18 dibagi 6 sama dengan min 3. Lalu cara berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita menggabungkan yang di luar tanda kurung dan yang di dalam tanda kurung. Yang di luar tanda kurung yaitu 5X tambah 6 plus 6. Itu digabungkan. Yang di dalam tanda kurung yaitu X min 3. Karena sudah X min 3 udah sama, jadi udah bener nih. Jadi hasilnya 5X plus 6 dalam kurung. Lalu ada dalam kurung lagi yaitu X min 3 sama dengan 0. Untuk mengetahui X1 dan X2 berbentuk bilangan yang bukan ada X-X-X-nya, kita cari 5X plus 6 sama dengan 0. 5X sama dengan min 6 karena 6-nya dipindah. Jadi positif ke negatif. X sama dengan min 6 per 5. Jadi X1 sama dengan min 6 per 5. Lalu untuk mencari X yang kedua, kita pakai yang X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Karena min 3 ketika dipindah ruas sama dengan 3. Negatif ke positif. Jadinya 3 untuk X yang kedua. Jadi himpunan dari soal 5X kuadrat min 9X min 18 sama dengan 0. Hasilnya yaitu min 6 per 5,3. Contoh soal yang keempat adalah 6X kuadrat min 19X plus 10 sama dengan 0. A sama dengan 6, B sama dengan min 19, dan C sama dengan 10. Bilangan pada A dan C dikalikan menjadi 60. Dan faktornya adalah min 15 dan min 4. Min 15 dan min 4 jika dijumlahkan hasilnya adalah min 19. Lalu faktor dari bilangan 60 itu dimasukkan kembali ke persamaan kuadrat. Menjadi 6X kuadrat min 15X min 4X plus 10 sama dengan 0. Pada tengah-tengah min 15X dan min 4X dibagi menjadi 2. Menjadi 6X kuadrat min 15X dan min 4X plus 10. Nanti hasilnya akan menjadi 3X kurung buka, 2X min 5 kurung tutup, min 2 kurung buka, 2X min 5 kurung tutup sama dengan 0. Bagaimana cara mendapatkan 3X kurung buka 2X min 5 kurung tutup? Yaitu caranya 6 dan 5, 15, jika dibagi 3 sama-sama mendapatkan hasil. Jadi 3X, X didapatkan dari X kuadrat dan X dikurangi 1X jadinya X. Jadi hasilnya 3X dalam kurung 2X min 5. Dan yang min 2 dalam kurung 2X min 5 didapatkan dengan cara 2 dan 10 jika dibagi 2 sama-sama mendapatkan hasil. Jadi 2 dalam kurung 2X min 5. Karena bilangan 10 tidak memiliki X, maka dalam angka 2 tidak ada X. Nanti hasilnya menjadi 3X min 2 dalam kurung 2X min 5 dalam kurung sama dengan 0. Hasilnya 3X sama dengan 2, X sama dengan 2 per 3. Dan X kedua, 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk Bapak Dwijo atas ilmunya. Lagi, apa kesan-pesan kalian untuk penutupan ini? Susah, Pak. Belibet ngomongnya, Pak. Ya, jadi maaf kalau banyak kekurangan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih.